Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setelah beredar luas dan dibahas di publik tentang penelitian Kiai Haji Imaduddin tentang keabsahan nasab Ba'alawi, ada pertanyaan yang sering saya baca di komentar saya. Apa hukumnya meragukan Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah? Atau kalau diperkecil, misalnya bagaimana hukumnya kalau kita ragu bahwa Habib Bahar itu adalah Habib? Kita jangan berpolemik masalah itu Habib bukan Sayyid, jangan ya. Kenapa? Karena kalau orang berpikirnya maju itu sudah tahu ada satu kaidah, la masyahata fil istilahi. Jadi la masyaha itu artinya la munakosyah, la muhakama, ai bayyinatun dohiratun ya. Jadi tidak perlu kita berdebat, tidak perlu kita berpolemik masalah istilah. Perbedaan-perbedaan istilah itu ya maksudnya sudah jelas apa yang diinginkan, cuman beda nyebutnya. Jadi nggak perlu kita perpanjang ya, kamu sebut Sayyid silakan, sebut Syarif silakan, sebut Habib silakan. Toh maksudnya sama, ya orang itu juga kan begitu gitu. Nah, fokus lagi kepada pertanyaannya, bagaimana hukumnya? Apakah dosa? Lalu mungkin sering orang berpikir ini dianggap sebagai sikap kurang ajar kepada keturunan Rasulullah. Nah, cara memandang seperti itu, nanti saya bacakan kitabnya ya, ini pengantarnya dulu. Cara memandang seperti itu jelas tidak masuk akal. Karena orang disebut kurang ajar kepada keturunan Rasulullah apabila satu, sudah pasti tidak ada alasan untuk meragukan, bahkan sudah disepakati semua orang bahwa itu keturunan Rasulullah. Lalu kita ragu, itu kurang ajar namanya. Yang kedua, orang itu sebetulnya sudah yakin bahwa itu keturunan Rasul, tetapi dia pura-pura meragukan atau menarasikan keraguan. Berarti sudah tahu bahwa itu keturunan Rasul. Nah, itu baru ini kurang ajar. Nah, kalau kita memang belum tahu atau belum yakin, lalu kita meragukan, mempertanyakan, mencari tahu. Nah, kurang ajarnya di mana? Toh objek kita itu belum kita pastikan bahwa itu adalah keturunan Rasul. Bagaimana kita bisa dianggap menyikapi sesuatu yang kita sendiri belum memastikan itu adalah Nabi, keturunan Nabi, lalu kita dianggap bersikap kepada keturunan Nabi, ya kan aneh. Nah, yang kamu makan itu kamu tidak yakin itu daging kambing atau daging babi, tiba-tiba kamu dihukumi makan daging babi, kan tidak bisa begitu ya. Tidak bisa begitu. Jadi harus paham kamu ya. Beda misalnya kita meragukan wajibnya sholat, itu namanya meragukan sesuatu yang maklum minad-din, mujma' alaih, sesuatu yang semua orang wajib tahu. Semua orang sudah pasti tahu sholat 5 waktu itu wajib. Kalau tiba-tiba kamu ragu, kamu keluar dari Islam. Itulah keraguan yang konsekuensinya kamu berdosa bahkan murtad. Kamu ragu kalau puasa Ramadan itu wajib. Kamu ragu kalau Tuhan itu satu. Nah, itu namanya kamu meragukan sesuatu yang sudah tidak boleh ada keraguan di situ, sudah mujma' alaihi, sudah maklum minad-din bid-doruri. Ya, itu ya. Kalau status orang sebagai Habib atau tidak, ya itu kan tidak pernah dijelaskan oleh Al-Quran orang ini Habib atau bukan. Tidak pernah dijelaskan oleh hadis juga ini Habib atau bukan. Tetapi dijelaskan oleh ulama ahli nasab, dan itu berbeda-beda. Jadi wajar saja, slow ya. Apakah ada orang yang diragukan sebagai Habib? Ada, Pak. Itu dibahas oleh ulama ya. Maka di sini yang akan saya jelaskan adalah bagaimana menyikapi orang yang masih diragukan dia sebagai Habib. Nah, itu ya. Jadi kalau ada orang yang status kehabibannya itu masih diragukan ya, ya berarti berbeda dengan misalnya status kehabiban Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyid lah. Oh, kamu kok geli kalau nyebut Habib ya, Sayyid gitu. Atau bagaimana status kesayyidan Ja'far Shadiq, kesayyidan Ali Zainal Abidin sampai Ali Al-Uraidi, itu kan sudah mujma' alaih, tidak ada yang mengingkari satupun ya. Itu sudah disepakati semua orang. Kamu aneh kalau masih curiga, jangan-jangan Sayyidina Hasan bukan keturunan Rasul, bukan putri Sayyidi Fatimah. Itu sudah aneh ya. Ini enggak, ini yang bawah-bawah ya. Nah, saya bacakan satu ibarah. Ini ada di kitabnya, sumber utamanya itu Al-Fatawa Al-Hadisiyah Ibnu Hajar Al-Haythami ya. Lalu kemudian saya ambil tulisan yang lebih terang itu ya, ini ada di halaman 166 ya, satu jilid ya. Itu kitab sebelahnya itu percetakannya di bawah. Lalu saya ambil yang lebih terang tulisannya, di mana kebetulan kitab ini juga dinukil ya oleh An-Nabhan dalam kitabnya Asyaraful Ma'bad li Ali Muhammad. Nah, jadi ini tulisannya sama, makanya ada bahasa paling bawah itu intaha. Berarti ini sedang menukil ya. Saya bacakan bismillahirrahmanirrahim. Wa amman, adapun orang yusyakku yang diragukan fi syarafihi, status kesyarifannya ya. Artinya diragukan bahwa dia adalah seorang syarif, berarti seorang keturunan Rasulullah SAW ya. Fa in sabata nasabuhu, maka apabila tertetapkan nasabnya ya, biwajhin syar'iyyin ya, dari pandangan syariat atau dari sisi pandangan syariat, artinya setelah ditelaah secara teori dalam syariat, orang ini nasabnya sah begitu ya, ditetapkan gitu ya.
Maka wajib ala kulli ahadin kepada siapapun termasuk kita ya, ta'zimuhu menghormatinya. Jadi kalau sudah ada ketetapan secara syariat, maka kita harus menghormatinya. Kalau menghormati berarti kita tidak boleh meragukan. Tidak ada cerita kita menghormati kok meragukan. Walaupun kita misalnya masih tetap ragu, tapi sudah secara syariat ditetapkan itu, ya maka kita sudah harus menghormati. Itu namanya kita tidak egois, kita patuh kepada hukum. Cuman catatannya adalah mereka itu tertetapkan secara syariat atau bukan. Nah, di sini nanti akan berbeda-beda. Makanya saya bilang rumit, tidak perlu ngegas ya, tidak perlu ngegas. Yang pro yang kontra tidak perlu ngegas. Ketika ditarik kepada subut syar'i dalam nasab seperti apa contohnya? Kalau bapak ke anak gampang. Ya kalau ini sudah jauh kan repot ya. Saya bacakan dulu ya. Jadi begitu ya. Kalau sudah ada hujah yang kuat yang dibenarkan oleh syariat mereka sebagai syarif, ya sudah kita otomatis wajib menghormatinya. Kalau sudah wajib menghormatinya, berarti tidak boleh lagi menyampaikan narasi keraguan ya. Bagaimana dengan Kiai Haji Imaduddin ya? Jangan-jangan Kiai Haji Imaduddin menganggap mereka ini nasabnya tidak ditetapkan secara syariat, bahwa bersambung kan begitu. Makanya masih meragukan ya. Wallahu alam, saya tidak mau bicara pilihan sikap orang ya. Saya hanya mau menjelaskan sedikit-sedikit ya yang berbau keilmuan ya. Ala hasbi taqati ya, semampu saya. Kemudian ada yang penting di sini wal ingkaru, dan juga wajib ingkar ala ma fihi, atas apa-apa yang ada dalam para habib itu minal kholal, dari kesalahan allati tungkaru syar'an, apabila kesalahan itu adalah memang harus diingkari secara syariat. Artinya oke, satu sisi kita menghormati mereka sebagai habib, tapi kalau mereka salah kita tetap harus mengingkari kesalahannya. Dengan catatan kesalahan itu kesalahan yang sudah salah secara syariat, bukan salah menurut politik ya. Apalagi menurut lawan politik salah, repot itu. Syariat ya, ingat. Acuannya adalah syariat ya, bukan politik, bukan opini ya. Kemudian apa? Kenapa begitu? Lima taqarrara annahu, sebagaimana atau karena sebuah kepastian ya, atau karena sesuatu yang telah tertetapkan bahwasanya la yalzamu minasyarafi adamul fiski. Tidak ada kepastian bahwa seorang syarif atau seorang sayyid itu mesti dia tidak melakukan dosa atau keburukan ya. Jadi ini kan sudah bicara yang level kedua sebetulnya, yaitu orang-orang yang diragukan ya. Tetapi dia kok diperiksa secara syariat kok tetap lebih kuat sebagai habib ya. Berarti kan masih ada titik lemahnya sedikit banyak gitu. Beda dengan orang yang sudah mujma' sebagai habib, mujma' sebagai syarif, mungkin berbeda ya. Makanya Ibnu Hajar berbicara di sini dalam konteks orang yang mungkin sebelumnya diragukan, tetapi kalau sudah ditetapkan secara syariat, artinya dari kacamata isbat nasab secara syariat orang ini nyambung nasabnya, maka ya kita hormati. Tetapi kalau salah ya kita tegur. Kenapa? Karena walaupun mereka syarif, tidak otomatis mereka tidak mungkin melakukan dosa begitu ya. Kemudian ini yang penting, wa lam yathbut, dan apabila tidak tetap minhu, dari nasab dia itu syar'an secara syariat ya. Artinya kalau nasabnya ditelisik dari penetapan syariat itu kok nggak tetap, maksudnya nggak bisa dipastikan ya, nggak bisa dihukumi ya. Wadda'ahu, dan orang itu mengklaim, mengaku sebagai habib gitu ya. Perhatikan, walam yu'lam kidbuhu, tetapi juga tidak diketahui atau tidak bisa dipastikan dia itu bohong, tidak ada bukti kebohongan juga ya. Maka ini sudah sikap hati-hati ya. Ta'ayyana tawakkufu ala takdzibihi. Maka yang lebih jelas adalah kita berhenti untuk menganggap dia dusta. Jadi tidak perlu kita ingkari ya. Selama tidak ada bukti kedustaannya, maka tidak perlu diingkari. Walaupun tidak bisa ditetapkan secara syariat. Nah, itu sikapnya Ibnu Hajar, fatwanya Ibnu Hajar ya. Jadi ditelaah secara syariat kok belum bisa dipastikan nasab ini bersambung, tetapi orang ini mengaku. Tetapi sejauh ini pengakuannya kok tidak bisa dibantah. Artinya tidak ada bukti dalil yang menyatakan pengakuan itu bohong, maka ya sudah, jangan dianggap dia berdusta. At-tawaqquf an takdibihi. Apa alasannya? Li'annan nasa ma'mununa fi ansabihim, atau ala ansabihim, karena manusia itu dipercaya kalau dia bicara tentang nasabnya. Itu prinsip dasar ya. Jadi manusia itu ya lebih dipercaya, artinya layak untuk dipercaya ketika dia bicara tentang nasabnya ya. Kemudian fal yusallam lahu haluhu, maka hendak diserahkanlah hal itu kepadanya ya. Jadi kalau masalah nasab kamu, kalau ngaku-ngaku selama kita juga tidak bisa membuktikan kamu bohong, ya sudah, itu urusan kamu. Kalau dia bohong berarti urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas nama Rasulullah ya. Itu kalau sadar ya. Kalau karena tidak tahu ya lain lagi hukumnya. Kemudian ini yang paling penting, wala yambawi, dan tidak semestinya lil insani, kepada siapapun atau kepada orang, ayyatahassa, untuk meneguk ya atau meminum samman racun wa huwa qadirun, sementara dia bisa ya ala salama, untuk menghindar atau menyelamatkan diri. Jadi yang ngapain sih kita ngendus-ngendus atau nyicip-nyicip racun gitu ya, sementara kita bisa selamat. Itu saran dari Ibnu Hajar ya. Jadi wistahlah, kalau mereka sudah mengaku habib ya sudahlah gitu ya, tidak perlu kita ingkari selama tidak ada bukti yang menyatakan mereka ingkar. Ini fatwanya Ibnu Hajar al-Haythami ya.
Wa idza kana, ini itu kelanjutannya ya. Apabila ada al-mansubuna, orang-orang yang bernasab li rajulin solihin kepada orang-orang soleh ya. Yatawaqqahumun nasu wa yu'azzimunahum, lalu manusia mengasihinya dan memuliakannya li ajli dzalika, karena kesolehan leluhurnya itu ya. Fama baluka, maka bagaimana ya? Atau ya apa kabar gitu ya? Bil mansubina, dengan orang-orang yang bernasab ila sayyidil khalqi kullihim, kepada tuannya semua makhluk ya, yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Lalu bagaimana gitu ya? Keturunan orang soleh saja dihormati ya, karena kesolehan leluhurnya, apalagi keturunan Rasulullah SAW, di mana sayyidul khalqi kullihim ya, adalah tuan atau termulia dari semua makhluk. Begitu kira-kira ya. Lalu itu ditutup dengan doa wa hasyarona ya. Wa hasyarona itu semoga Allah membangkitkan kita fi zumrati muhibbihi, di golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa muhibbi ali Muhammadin wa ashabihi ajmain, dan juga golongan atau kelompok orang-orang yang mencintai keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Amin Allahumma amin. Jadi begitu ya. Kamu tanyakan hati kamu, kalau kamu memang ragu, ya silahkan cari tahu. Tetapi kalau kamu mau selamat, ya sudah tidak perlu ragu. Karena Ba'alawi itu, misalnya kamu anggap tidak bisa ditetapkan secara syariat, tetapi juga kamu harus bisa memastikan mereka berbohong kalau kamu mau benar untuk meragukan. Kalau ternyata kamu tidak bisa memastikan mereka sebagai pembohong dalam pengakuannya itu, artinya tidak ada bukti kedustaannya, maka kamu harus berhenti mendustakan mereka. Jangan mendekati racun selama kamu bisa menghindarkan diri. Begitu ya, semoga kita jadi orang-orang yang selamat. Amin Allahumma amin. Allahumma